Kembali melanjutkan video tentang konformasi sikloheksana di substitusi. Setelah sebelumnya kita mempelajari cis dan trans dari 1,2 dan 1,3 dimetil sikloheksana, kita akan melihat apa yang terjadi jika gugus yang terikat pada sikloheksana itu tidak sama, artinya bukan sama-sama metil seperti sebelumnya, tapi seperti di contoh ini, salah satunya ada gugus isopropil dan satunya lagi ada gugus metil. Kita lihat di sini isopropil menempati posisi aksial ke atas, sementara metil ekuatorial ke atas. Karena sama-sama ke atas, kita tahu ini adalah isomer cis 1,4 AE 1 isopropil 4 metil sikloheksana. Ya, saya ulangi kembali. Cis AE 1 isopropil 4 metil sikloheksana. Nah, jika sebelumnya ketika gugusnya sama-sama metil, konformasi AE dan konformasi EA memiliki kestabilan yang sama dan ada di antara yang bentuk stabil EE serta bentuk tidak stabil AA. Di sini tidak demikian. Karena misalnya, ketika gugus isopropil berada di posisi aksial, maka interaksi 1,3 di aksialnya akan lebih besar. Sebab melibatkan gugus isopropil yang ukurannya juga lebih besar. Dibandingkan dengan jika gugus metil yang berada di posisi aksial. Dengan kata lain, bentuk AE yang melibatkan gugus isopropil di posisi aksial akan lebih tinggi energinya atau lebih kurang stabil dibandingkan jika gugus metil yang berada di posisi aksial tersebut. Jadi bentuk AE dan EA menjadi tidak sama energinya pada kasus dengan dua substituen berbeda. Di mana substituen yang lebih besar berada di posisi aksial, itulah yang lebih tidak stabil. Substituen yang lebih kecil ada di posisi aksial, itulah yang lebih stabil. Tentu saja, kalau kita ubah bentuk ini menjadi bentuk transnya, kita bisa mendapati bentuk trans AA yang tentunya sangat tidak stabil karena di atas metil berinteraksi dengan 2H, di bawah isopropil berinteraksi dengan 2H. Trans AA tetap yang paling tidak stabil pada kasus ini. Sebaliknya, trans EE, yaitu ketika kedua gugus itu berada di posisi ekuatorial, akan menjadi yang paling stabil. Jadi, sesungguhnya pembahasan untuk senyawa ini tidak jauh berbeda dengan 1,2 dan 1,3 dalam video sebelumnya, tetapi ketika AE dan EA stabilitasnya menjadi tidak sama karena substituennya berbeda. Nah, di alam kita mengenal ada satu senyawa yang selain memiliki gugus metil, gugus isopropil juga memiliki gugus hidroksil. Di posisi 2. Nah, Anda bisa lihat di sini metil trans terhadap OH dan OH ini cis terhadap isopropil. Pada bentuk ini, semua substituen mentol berada di posisi ekuatorial. Sehingga inilah konformer terstabil dari mentol yang sering dikenal dengan nama negatif mentol karena menyebabkan sudut putar ke arah kiri ketika diukur dengan polarimeter. Negatif mentol itulah satu-satunya isomer mentol yang kita kenal dalam produk komersial sehari-hari. Produk-produk seperti permen atau komponen dalam rokok yang menimbulkan rasa semriwing atau menyegarkan ke indera sensori di lidah kita.
Jika posisi metil, posisi OH, dan posisi isopropil tidak seperti ini, tentunya kita mengenal itulah stereoisomer yang lain dari mentol, dan semuanya itu tidak menimbulkan rasa sembriwing tadi. Hanya isomer inilah yang menimbulkan cita rasa tersebut, dan tidak lain itu disebabkan karena konformer itulah yang paling stabil sehingga paling melimpah di alam. Ini satu bentuk bagaimana memahami konformasi, memahami kestabilan konformasi, bisa membantu kita memahami kelimpahan struktur suatu senyawa di alam. Demikian penjelasan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.